Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Sistem Jaminan Halal akan memaparkan manual Sistem Jaminan Produk Halal atau SJPH mengenai CV Sobakso. Kelompok 7 terdiri atas Dia Fatini Suna, Naura SDR, Bimaris Tranoya, Siti Halimah, dan Fernanda Dwi Lestari. Manual SJPH adalah dokumen yang menjadi panduan penerapan SJPH di perusahaan. Manual SJPH berlaku untuk seluruh fasilitas perusahaan yang terkait dengan proses produk halal. Manual SJPH disusun dalam rangka menjaga kesinambungan produksi halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan keputusan penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia. Berikut merupakan beberapa dasar hukum yang mendasari pembuatan manual sistem jaminan produk halal. Manual SJPH terdiri atas 3 bagian besar. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang berisi informasi umum perusahaan, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua, kriteria sistem jaminan produk halal, yang berisi komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, pemantauan, dan evaluasi. Lalu ada lampiran yang berisi 17 lampiran untuk menjelaskan kriteria sistem jaminan produk halal. Bagian pertama merupakan pendahuluan, yaitu informasi umum perusahaan. Berikut merupakan informasi umum dari perusahaan CV Sobakso mengenai nama perusahaan, NIB, skala usaha, nama pimpinan dan penyelia halal, alamat perusahaan, serta nomor telepon dari perusahaan. Selanjutnya adalah alamat fasilitas produksi, nomor telepon, lalu ada kontak person, dan merek produk dari CV Sobakso, yaitu Soyang, yang telah memiliki nomor izin edar PIRT dengan produknya adalah bakso daging sapi yang dipasarkan secara nasional dan non-retail. Lalu ada tujuan dan ruang lingkup dari manual SJPH yang juga dijelaskan di dalam dokumen. Bagian yang kedua merupakan kriteria sistem jaminan produk halal yang terbagi ke dalam 5 bagian besar, yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, pemantauan, dan evaluasi. Di mana di dalamnya dirincikan lagi ke dalam lampiran-lampiran yang selanjutnya akan dijelaskan. Yang pertama ada lampiran 1 yang berisi kebijakan halal dari CV Sobakso. Kebijakan halal tersebut bisa dilihat seperti yang ada di layar. Lampiran 2, poster sosialisasi kebijakan dan edukasi halal. Terdapat 2 poster. Yang pertama yaitu poster halal haram dengan judul pengertian halal haram. Poster yang kedua yaitu poster praktek penerapan SJPH dengan judul praktek penerapan SJPH. Untuk menerapkan sistem jaminan produk halal dan dalam rangka menjaga konsistensi kehalalan produk, maka pada lampiran 3 ini tertera surat keputusan penetapan tim manajemen halal dan atau penyelia halal. Pada surat keputusan ini tertera nama, jabatan, serta posisi masing-masing anggota dalam tim. Yang pertama ada Naura Isdihar sebagai pimpinan perusahaan berada pada posisi ketua. Lalu untuk anggotanya terdiri dari Siti Halimah sebagai audit internal halal, lalu Fernanda Dwi Lestari sebagai manajer pemasaran, Dia Fatini Srina sebagai manajer pabrik, serta Bimaris Tranoya Laus sebagai quality control. Dengan adanya surat keputusan ini, maka setiap tim manajemen halal atau penyelia halal telah membaca dan memahami manual SJPH serta akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh seluruh kriteria SJPH ini. Pada lampiran keempat, yaitu materi pelatihan internal, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyiapkan sumber daya manusia
yang mendukung pelaksanaan proses produk halal di perusahaan tersebut. Cakupan materi dari pelatihan internal ini adalah pengetahuan halal haram, pengetahuan benda najis, pengetahuan sertifikasi halal, penerapan sistem jaminan halal, dan evaluasi pelatihan internal yang dilakukan oleh trainer dengan memberikan soal-soal kepada peserta. Lampiran 5. Daftar bahan halal. Tabel berikut merupakan daftar bahan yang digunakan oleh CV Sobakso. Terdapat beberapa bahan yang telah memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH dan memiliki nomor sertifikat halal dan masa berlaku sertifikat halal yang berbeda-beda. Di antara Pada lampiran 6 terdapat daftar bahan yang digunakan pada setiap produk. Pada produk bakso daging sapi ini, bahan-bahan yang digunakan yaitu ada daging sapi, garam, tepung sagu, tepung tapioka, es batu, bawang merah, bawang putih, merica bubuk, STPP, MSG, serta plastik PP. Pada lampiran 7 merupakan catatan pembelian bahan. Form di sini berisi nama barang serta merek dari bahan yang dibeli, jumlah, serta tanggal, dan penanggung jawab. Berikut merupakan contoh pengisian form catatan pembelian bahan. Pada lampiran 8 merupakan form pemeriksaan bahan. Form ini memberikan informasi mengenai tanggal datang atau tanggal dibelinya bahan, nama atau merek atau kode bahan, serta nama produsen, dan apakah bahan yang dibeli tersebut sudah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan dari CV Sobakso. Selanjutnya adalah lampiran ke-9, surat pernyataan bebas babi. Pada halaman ini harus memuat identitas singkat dari pemilik usaha, yaitu nama, jabatan, nomor KTP, dan nama perusahaannya, serta memuat materai yang tertimpa tanda tangan dari nama yang bertanggung jawab. Lampiran berikutnya merupakan lampiran 10 yang merupakan layout atau denah dari ruang produksi bakso yang diawali dengan ruangan penerimaan daging, lalu flow diikuti terus-menerus hingga di akhir merupakan gudang barang jadi atau produk jadi, yaitu bakso daging sapi. Pada lampiran 11 terdapat catatan penyimpanan bahan dan produk. Pada bagian ini terdapat nama dan jumlah bahan, nama produk, merek dan produsen, tanggal masuk dan keluar, serta nama penanggung jawab. Untuk nama bahan, merek dan produsen, serta tanggal masuk telah sesuai dengan lampiran 8. Untuk tanggal keluar dari masing-masing bahan dari produk bakso ini, yaitu tanggal 30 April 2023. Untuk detail bahannya, yaitu yang pertama ada 600 kg daging sapi, 20 kg garam, 280 kg sagu, 120 kg tapioka, 200 kg es batu, 50 kg bawang merah, 50 kg bawang putih, 7 kg merica bubuk, 3 kg STPP, 10 kg MSG, serta 2.850 pieces plastik PP. Selanjutnya adalah lampiran ke-12, diagram alir proses produksi. Pada halaman ini memuat contoh untuk proses produksi produk kami bakso, mulai dari tahap pertama penggilingan daging dengan grinder hingga tahap terakhir penyimpanan produk dalam freezer. Pada lampiran ke-13, yaitu catatan hasil produksi, merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencatat produk apa saja yang berhasil diproduksi oleh perusahaan tersebut. Informasi yang dapat diperoleh dari lampiran ini adalah tanggal produksi, nama produk yang diproduksi, jumlah dari produk yang diproduksi, dan keterangan dari produk yang meliputi kode produksi dan tanggal kadaluarsa dari produk tersebut. Lampiran 14 berisi mengenai catatan distribusi atau penjualan produk. Form ini berisi tanggal, lalu nama produk dan varian merek, lalu jumlah yang didistribusikan, dan tujuan pendistribusian produk.
Berikut merupakan contoh pengisian form dan catatan distribusi atau penjualan produk yang sudah ditandatangani oleh pemilik usaha dan penyelia halal. Dan pada lampiran 15 merupakan surat permohonan apabila ingin mengajukan persetujuan penggunaan bahan baru. Berikut adalah contoh dari surat tersebut yang juga telah ditandatangani oleh pemilik usaha dan penyelia halal. Pada lampiran ke-16, yaitu form daftar periksa audit internal, merupakan form yang digunakan oleh auditor untuk memeriksa penerapan kriteria sistem jaminan produk halal di perusahaan tersebut. Pada lampiran ini, auditor akan memberikan penilaian kepada perusahaan terkait komitmen tanggung jawab yang meliputi kebijakan halal, tugas dan tanggung jawab, dan pembinaan sumber daya manusia, lalu menilai mengenai bahan yang mencakup sumber bahan daftar bahan, dokumen pendukung bahan, dan menilai proses produk halal yang mencakup lokasi tempat dan alat, peralatan dan perangkat, dan prosedur PPH. Lalu ada penilaian terhadap produk, dan yang terakhir adalah penilaian terhadap proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Lalu, lampiran ke-17, yaitu risalah kaji ulang manajemen, merupakan rangkuman hasil penilaian dari auditor terhadap penerapan kriteria sistem jaminan produk halal oleh perusahaan. Terdapat 5 materi penting, yaitu komitmen dan manajemen, bahan, proses produk halal, produk, pemantauan, dan evaluasi. Lalu, pada hasil pembahasan merupakan hasil rangkuman dari penilaian dari auditor terkait penerapan kriteria sistem jaminan produk halal yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dan pemaparan video dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.